Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa lagi dalam Sekolah Minggu Gereja Baptis Pertama, kelas asuhan dan kelas Indria. Apa kabarnya hari ini? Wah, sudah terlihat semuanya berpakaian rapi, siap mengikuti kelas sekolah minggu. Dan juga jangan lupa siapkan persembahannya ya, kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu bersama-sama. Yuk lipat tangannya, matanya ditutup. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur pada Tuhan karena pada pagi hari ini Engkau sudah menolong kami agar kami dapat siap untuk mengikuti sekolah minggu. Tuhan pimpin kami, Tuhan tolong berkati kami pada saat kami mengikuti kelas sekolah minggu ini. Agar kami dapat mengikuti dengan baik, memuji Tuhan dengan sukacita. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sekarang kita mau menggerakkan seluruh tubuh kita untuk memuji Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau bersama-sama memusatkan hati dan pikiran kita. Kita mau mengucapkan selamat pagi kepada Bapa kita yang di surga. Kita mau menyanyi selamat pagi Bapa. Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Kita nyanyikan sekali lagi dengan sepenuh hati kita. Kita memuliakan Tuhan melalui pujian ini. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Wah, senang sekali ya. Kita sudah mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah memberikan kepada kita hari yang baru, hari Minggu ini. Anak-anak sudah siap menggerakkan segala tubuh kita? Yuk sekarang kita bersukacita bersama-sama. Kita mau menyanyikan lagu Happy Ya 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 Ya. Semua bergerak ya. Yuk kita berdiri bersama-sama. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Kita nyanyikan sekali lagi ya.
Happy yay yay ya, happy yay yay yay. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Yuk kita nyanyikan dengan lebih semangat lagi. Boleh tepuk tangan ya. Happy yay yay ya, happy yay yay yay. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekali lagi dengan lebih semangat. Happy yay yay ya, happy yay yay yay. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Iya, senang sekali kita bisa memuji Tuhan karena cinta kita kepada Tuhan sangat mendalam. Yuk sekarang kita akan berdiri bersama-sama lagi, tetap berdiri. Kita mau nyanyi yang setinggi-tingginya langit ya. Kita loncat yang tinggi bersama-sama. Yuk kita memuji Tuhan setinggi-tingginya langit. Siap? Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku dalam. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalahkan segalanya. 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 Wow, bagus sekali ya tadi pujiannya. Karena kasih Tuhan Yesus bisa mengalahkan segalanya. Hal-hal yang tidak baik yang suka mengganggu kita. Nah sekarang kita mau memberikan persembahan. Nah kalau anak-anak mau memberikan persembahan, boleh anak-anak lihat di sini ya. Ada QR code-nya. Anak-anak boleh scan, minta tolong papa dan mama. Atau anak-anak yang mungkin nanti bisa pergi ke gereja, dikumpulkan dulu di rumah. Dan ketika pergi ke gereja, kita memberikan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Sambil memberikan persembahan, kita nyanyi yuk. Kita nyanyi kudaki-daki gunung yang bagaimana? Yang tinggi. Yuk kita nyanyi sama-sama. Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam.
Ku melintasi padang rumput hijau terbentang, Yesus besertaku. Ku terbang, 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 terbang luas angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Kita nyanyikan sekali lagi ya. Tuhan ada di mana-mana beserta dengan kita. Yuk kita nyanyi dengan lebih semangat. Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang, Yesus besertaku. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Ya, puji Tuhan, kita sekarang saatnya akan mendengarkan cerita Alkitab. Yuk, kita boleh duduk lagi bersama-sama. Kita mau mendengarkan cerita Alkitab dengan baik. Sebelumnya kita mau memuji Tuhan untuk mempersiapkan hati kita. Kita nyanyikan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu
Shalom, selamat pagi adik-adik semua. Terima kasih buat adik-adik yang sudah mengikuti acara kegiatan sekolah minggu kita dari awal tadi. Adik-adik sudah berdoa, bernyanyi, memuji Tuhan. Dan saat ini kita mau bersama-sama menyiapkan hati kita. Jangan lupa siapkan juga Alkitabnya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, kalau Alkitabnya sudah siap, yuk kita buka bersama Alkitab kita di dalam Matius pasal 5 ayat 16. Matius pasal 5 ayat 16. Kalau adik-adik di rumah punya Alkitab, boleh Alkitabnya dibuka. Tapi kalau adik-adik tidak punya Alkitab atau belum bisa membuka Alkitab tapi sudah bisa membaca, adik-adik boleh baca di layar ya. Matius pasal 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Yuk kita ulang sekali lagi. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya. Adik-adik, pagi hari ini kita diajarkan untuk bercahaya adik-adik, sebab kita adalah terang. Wah, gimana nih adik-adik? Apakah kalian ingin menjadi terang? Lalu, gimana caranya menjadi terang? Nah, adik-adik kalau ingat dari sebelum dunia ini ada, awalnya dunia ini gelap gulita. Hal pertama yang dilakukan Allah yaitu menciptakan terang. Jadi ketika terang itu ada, maka yang tadinya gelap banget berubah menjadi terang. Dan ketika terang itu ada, Allah melihat dan Ia berkata, wah baik sekali. Oleh sebab itu Allah memisahkan siang, terang dinamai siang, dan gelap dinamai malam. Adik-adik, pagi hari ini kita mau belajar dari seorang tokoh di dalam Alkitab yang berhasil menjadi terang di dunia. Dia berhasil menjadi terang sehingga banyak orang yang terberkati. Kira-kira menjadi terang itu seperti apa ya? Dan siapakah orang yang akan kita teladani pada pagi hari ini? Yuk kita kembali lagi buka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul. Nanti kita akan menyaksikan bersama siapa orang ini, apa yang dia lakukan, dan bagaimana sebenarnya menjadi terang itu. Kita buka di dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 36 sampai dengan 43. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 36 sampai dengan 43. Itulah yang akan kita renungkan, kita baca, dan sekaligus saksikan pada pagi hari ini. Yuk kita saksikan bersama bagaimana kisahnya. Kisah tentang seorang perempuan yang tidak hanya baik, tapi dia juga murah hati. Seperti ini nih kisahnya. Firman Tuhan diambil dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 36 sampai 42. Di kota Yope tinggallah seorang murid Kristus yang bernama Dorcas atau Tabita. Perempuan itu sangat baik hati. Dorcas ini suka menjahit. Ketika melihat ada orang lain memakai baju yang sudah usang dan orang tersebut tidak punya uang untuk membeli baju, ia menjahitkan baju untuk mereka. Tentu saja orang-orang itu menjadi senang karena mendapat baju baru yang bagus sekali. Melihat orang-orang lain senang, hati Dorcas pun juga merasa gembira. Mukanya menjadi berseri-seri. Ya, semua orang yang berbuat baik pasti akan gembira dan wajahnya terlihat bahagia. Suatu kali, Dorcas jatuh sakit, lalu kemudian meninggal. Semua orang yang mengenal Dorcas dan juga teman-temannya menjadi sedih. Mereka menangis di tepi jenazahnya. Saat itulah mereka mendengar bahwa Petrus sedang berada di kota Lida yang tidak jauh dari kota Yope. Maka mereka mengutus orang untuk mendatangi Petrus dan mengajaknya ke kota Yope. Sesampainya Petrus di rumah Dorcas,
Orang-orang itu menunjukkan baju-baju yang pernah dijahitkan Dorcas untuk mereka. Mereka menceritakan kepada Petrus betapa baiknya Dorcas selama ia hidup. Lalu Petrus menyuruh orang-orang itu keluar. Petrus mulai berlutut dan berdoa. Kemudian Petrus berkata, "Tabita, bangkitlah." Dorcas membuka matanya dan ketika melihat Petrus, ia langsung bangkit dan duduk. Dorcas hidup lagi. Petrus membantunya berdiri dan memanggil orang-orang untuk masuk kembali. Betapa senangnya semua orang melihat Dorcas yang baik hati itu hidup lagi bersama dengan mereka. Berita tentang kebangkitan Dorcas itu tersebar ke seluruh kota Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Kristus. Teman-teman Dorcas begitu gembira ketika mendengar dan melihat bahwa Dorcas bangkit kembali. Dorcas ini begitu disukai banyak orang karena tidak hanya baik hati, tapi Dorcas juga sangat murah hati. Dorcas menunjukkan buah-buah rohnya, yaitu kebaikan dan juga kemurahan. Menarik sekali adik-adik. Bagaimana diceritakan tadi bahwa ada seorang perempuan yang berhasil menjadi terang. Kenapa dia menjadi terang? Karena dia mengikuti perintah Tuhan Yesus, yaitu hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Tadi adik-adik masih ingat gak siapa nama perempuan yang diceritakan dalam kisah tadi? Betul, namanya adalah Tabita atau dalam bahasa Yunani disebut Dorcas. Wah, gimana adik-adik? Seru ya kalau kita menyaksikan bagaimana kisah hidup seorang yang berhasil melakukan perbuatan baik dan banyak orang memuliakan Tuhan. Dikisahkan tadi bahwa Dorcas ini pandai menjahit adik-adik. Menjahit itu artinya dia bisa membuat baju, membuat celana, dia bisa membuat banyak hal dari kain-kain. Dia rajin menolong orang. Bahkan tadi di kisahnya diceritakan bahwa Dorcas ini atau Tabita sudah melakukan salah satu buah roh, yaitu kebaikan. Nah, adik-adik berbicara mengenai kebaikan, kira-kira apa yang bisa kita lakukan supaya kita bisa menjadi terang dunia seperti yang dilakukan oleh Dorcas? Apa ya yang bisa kita lakukan, yang bisa kita kerjakan dengan baik tanpa merepotkan orang lain dan orang lain menjadi senang? Salah satunya nih adik-adik, gimana caranya menjadi terang? Yaitu kita tersenyum. Wah, adik-adik, tersenyum adalah hal yang paling gampang dilakukan. Adik-adik hanya perlu membuka mulutnya sedikit, udah senyum deh. Tapi tidak semua orang mudah tersenyum adik-adik. Mungkin kalau kalian pergi keluar atau kalian pergi ke gereja, kalian melihat ada orang yang tidak kalian kenal, lalu kalian lewat aja. Aku gak kenal orang itu, gak senyum-senyum, tidak menyapa. Nah, pagi hari ini salah satu contoh supaya kita bisa menjadi terang yaitu kita tersenyum. Buat adik-adik yang belum bisa menjahit, gak usah bilang ke Anesti, aku gak bisa menjahit untuk bisa menjadi terang. Gak usah, adik-adik hanya perlu tersenyum. Saat kita tersenyum, siapapun yang melihat kita pasti ikut tersenyum dan dia pasti merasa senang. Wah, adik itu baik sekali ya, dia mau tersenyum, dia ramah. Jadi satu contoh sederhana untuk menjadi terang yaitu tersenyum. Jangan suka manyun mukanya, apalagi marah-marah ya, marah-marah gak jelas. Stop. Kita mau belajar tersenyum supaya semua orang yang melihat kita, wah emang beda ya kalau jadi anak Tuhan, pasti selalu tersenyum. Yang kedua nih adik-adik, kita bisa menjadi berkat dengan cara kita rajin menolong. Menolong itu tidak harus melakukan hal yang berat, yang sulit untuk kita lakukan. Adik-adik bisa menolong ketika adik-adik mungkin di gereja melihat ada sampah, kita ambil sampah itu masukkan ke tempat sampah, itu sudah menjadi terang adik-adik. Atau saat kalian sedang berada di rumah lalu melihat
Wah, ada gelas di meja yang harusnya ada di tempat pencucian piring, adik-adik pindahkan supaya bukan mama lagi yang mengerjakan. Itu sudah menjadi terang. Adik-adik menolong papa, menolong kakak, adik, atau kalian mau berteman dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan seperti yang dilakukan Dorcas tadi, kalian sudah menjadi terang. Dan yang paling terpenting adalah gimana supaya kita bisa menunjukkan bahwa kita adalah anak-anak terang, adalah kita kasih tahu kepada dunia, kita kasih tahu kepada orang-orang di sekitar kita bahwa ada Tuhan Yesus yang sanggup menyelamatkan kita, yang sanggup mengubahkan hidup kita. Percayalah kepadanya. Nah, adik-adik, jadi pada pagi hari ini kita belajar untuk menjadi terang dunia. Terang dunia artinya kita berbeda dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Bayangkan adik-adik, kalau di dunia ini tidak ada matahari, apa yang terjadi adik-adik? Wah, pasti gelap sekali. Kita tidak bisa membedakan apakah ini sudah siang, apakah ini atau sudah malam, karena tidak ada matahari. Tuhan pengen kita seperti matahari itu. Saat matahari itu ada, maka semua di sekitar kita bisa terlihat. Tapi kita tidak mungkin bisa bersinar langsung besar cahayanya. Tuhan memberikan contoh, kita bisa seperti pelita. Pelita itu kecil, tapi ketika dia ditaruh di sebuah tempat yang gelap, dia bisa menerangi. Nah, adik-adik, ada satu hal yang menarik tentang terang ini ya. Saat sebuah atau sesuatu gelap, seperti di layar adik-adik saat ini, dan ada satu lilin yang bercahaya kecil. Walaupun lilin ini kecil, tapi dia menghasilkan cahaya, maka akan terlihat perbedaan. Kita akan mulai senang, wah, ada cahaya kecil. Tapi jika sebuah lilin itu padam, apinya padam, maka semuanya menjadi gelap. So, adik-adik, pada pagi hari ini kita belajar. Kalau tadi kita sudah tahu contoh-contoh bagaimana menjadi terang, adik-adik seperti lilin tadi, tidak perlu menghasilkan cahaya yang besar, lilin kecil dapat memberikan cahaya. Sama seperti kita semua, walaupun kita kecil, kita bisa menjadi contoh, bisa membuat orang melihat bahwa Tuhan Yesus ada bersama dengan kita dan mereka memuliakan Tuhan. Puji Tuhan, aku bisa bertemu dengan anak sekolah minggu dari asuhan Indria. Mereka sangat baik, mereka tersenyum, mereka rajin menolong oma saat menaiki tangga, mereka rajin menyapa, mereka kalau bertemu selalu bercerita, bersukacita bersama. Itu berarti kalian sedang menjadi terang dunia. Yuk kita ulang lagi ayat hafalan kita pada pagi hari ini. Tadi diambil dari Matius pasal 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Yuk sekali lagi. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Matius pasal 5 ayat yang ke-16. Nah adik-adik, yuk lipat tangan kita dan mari kita berdoa bersama. Selamat pagi Bapak yang baik, Bapak yang ada di dalam kerajaan surga. Terima kasih Bapak, firman-Mu pada pagi hari ini mengingatkan kami harus menjadi contoh, menjadi terang, supaya orang-orang di sekitar kami yang melihat menjadi memuliakan Tuhan. Mereka bilang Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus sanggup mengubah anak-anak, begitupun dengan semua orang di sekitar kami. Bantu kami supaya kami bisa menjadi contoh yang baik, mulai dari hal kecil seperti tersenyum, menyapa orang, membantu mama atau orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapak Surgawi, berkati setiap adik-adik yang ada di rumah yang rajin sekolah minggu, yang belum sekolah minggu juga Tuhan berkati supaya mereka ingat untuk bersekolah minggu bersama dari rumah masing-masing. Terima kasih Bapak Surgawi, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah adik-adik, sekolah minggu kita pada pagi hari ini telah selesai. Selamat hari Minggu, jangan lupa menjadi terang dunia. Tuhan Yesus memberkati.